Bekerjalah, pekerjaan akan ditonton oleh Allah dan Rasulnya. Yang penting bekerjalah. Ada satu kepuasan batin saya ketika saya bisa membuat orang bodoh jadi pintar, buat orang yang lupa menjadi sadar. Guru besar itu bukan ngajari perguruan tinggi, guru besar itu guru TK sebetulnya. Tukang baca paham, profesor tidak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah dari Tegal Gubuk. Ingin mohon keterangan kepada Kiai Haji Buya Syakur bahwa di dalam masyarakat ini masih banyak yang punya anggapan bahwa ngaji ning Buya Syakur iku kudu orang-orang tertentu saja katanya. Artinya sing wis ate mapan, duite wis mapan, kemudian pendidikannya sudah cukup. Kalau anak-anak atau remaja-remaja ini dikhawatirkan males katanya. Banyak mas yang punya anggapan seperti itu. Nah, untuk hal seperti itu saya mohon keterangan bahwa apakah ada batasan usia atau batasan pendidikan atau batasan kekayaan untuk mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur. Karena alasannya apa-apa jaya bokat wis jare Gusti Allah kayak konon. Itu bahasanya nanti mengakibatkan anak-anak kita ini menjadi males. Mohon keterangan, terima kasih atas keterangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya memang saya jawab begini, memang komentar orang beragam. Tapi saya tambahkan lagi supaya hidup kita nyaman. Tadi ada 4 poin yang kita sampaikan, ya kan begitu. Saya tambah satu lagi nih. Jangan terlalu mendengarkan ocehan-ocehan yang sifatnya negatif. Enggak usah dilayani, tetapi lebih baik dibuktikan saja dengan perbuatanmu. Dan jangan sampai Anda larut sehingga nanti terlibat menjadi sumber berita yang negatif itu. Kan begitu. Caranya gimana? Ya lebih baik kita mengatakan saya tidak tahu. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang bukan itu saja, malah ada orang-orang yang melarang istrinya ngaji sama saya. Alasannya ngaji sama Buya Syakur tuh istri kita diizinkan ngaji Buya Syakur loh setahun ngelawan mangsa wurunya ini laki. Naudzubillah min dzalik. Silakan tanya kepada ibu-ibu yang ngaji malah hari Kamis pagi itu, apakah pernah saya mengajak ibu-ibu itu ngelawan suami? Silakan cek di lapangan, kan begitu. Sehingga ini tidak menjadi gosip. Jadi nggak usah dijawab, silakan cek saja. Kalau dia tidak mau ngecek, berarti ini bukan orang yang pengen tahu, bukan. Tapi orang yang menuduh. Kalau orang pengen tahu, jawabannya silakan cek di lapangan, kan begitu. Tapi kalau orang menuduh, ya saya tidak perlu menjawab. Oke, ya kan begitu. Dan saya hanya bisa mengatakan ucapan terima kasih. Itu aja kan. Nah, sehubungan dengan saya, mungkin ini ditarik-tarik sendiri, premis-premisnya disusun, lalu konklusinya dibuat sendiri. Karena saya selalu mengajarkan perempuan jangan bergantung pada pemberian suami, karena jodohmu tidak selamanya. Dan selama ini orang laki-laki itu dengan mudahnya menceraikan istrinya tanpa alasan. Nasibmu seperti telur di atas tanduk, ya kan gitu. Jadi kamu harus punya keterampilan, kalian bisa mengais rezeki sendiri. Menurut bapak-bapak, nasihat saya begitu tuh salah nggak sih? Kalau salah bilang dong. Ya kan begitu. Buktinya di lapangan kok diceraikan, dia punya keahlian, anaknya 4,
cangkem mangap kabel, akhirnya untuk cari makan terpaksa dia melacurkan dirinya ke Jakarta. Dan saya tidak membenci pelacur itu, dia juga ingin hidup kok. Mana ada perempuan yang bercita-cita ingin melacur, karena terpaksa aja. Nah, penderitaan itu maksud saya. Lalu kesimpulannya bahwa perempuan kalau pintar usaha itu selalu melawan sama suami. Saya bilang, istri yang lawan mah nggak ada hubungannya dengan pintar usaha, itu kembali pada watak dasar. Kalau dasar yang lawan, melarat juga melawan kok, betul nggak? Gitu aja. Kalau dia ingin cari bukti, silakan dibuktikan, kan gitu. Kalau dia disuruh cek nggak mau ngecek, ya berarti itu menuduh saya. Kalau menuduh, saya tidak perlu membantah. Ya kan begitu. Saya terima tuduhan itu, oke. Mudah-mudahan semoga Allah mengampuni Anda saja. Amin. Dan saya tidak akan dendam, percaya. Nah, seperti itu. Kemudian juga seperti tadi juga ada tuduhan ngaji dia sakur, malas semuanya. Begitu. Nah, menurut bapak-bapak yang hadir ini, saya ini orang malas bukan? Dari mana saya mengaku orang malas? Saya tidak malas kok. Saya kemarin baru malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin 4 malam sampai tidur. Mau dibilang malas saya? Ini yang sering mata. Apa saya malas enggak? Maman kita masa kuasa man saya mau baca. Lalu kesan agama dari mana? Nah, itu adalah bukan kesalahan saya, karena umat Islam sendiri menolak ajaran pasrah itu, menolak ajaran tawakal. Karena tawakal itu artinya sama dengan nihilisme atau fatalisme. Jadi kita terus melawan Allah sampai semenangnya, insya Allah. Itu maksudnya. Padahal tawakal yang saya tawarkan itu adalah menghindari al-ya'as, putus asa. Ya kan begitu. Orang yang tawakal itu tidak akan pernah berputus asa. Karena kita ini bekerja, apapun yang kita kerjakan, Allah tidak akan membayar kita kalau berhasil. Kalau gagal tidak bayar. Allah itu membayar kita berhasil atau tidak berhasil, karena yang dibayar adalah kerja kita. Lalu di mana malasnya? Itu persepsi awal sebelum saya datang ke Indonesia pun persepsi itu sudah ada. Bahwa ajaran tawakal itu mengajak orang menjadi fatalisme, artinya tidak mau bekerja apapun, nunggu pemberian Allah saja, kan begitu. Jadi itu bukan persepsi karena saya ngaji, tapi pikiran itu sudah ada sejak dulu di sini, gitu aja. Jadi dijawab nggak usah. Jadi yang paling baik, yang paling baik pura-pura nggak tahu aja. Kan gitu. Ya saya kira seperti itu. Dan ini bukan saja, di beberapa negara Islam juga ada yang kena sempitnya pemahaman bahwa ketika berserah diri itu artinya sama dengan kita tidak terdorong untuk bekerja keras. Artinya sadipaya apa yang Gusti Allah, kan gitu. Menjadi persoalan akidah juga sesungguhnya. Karena kita sendiri, saya curiga nih, jangan-jangan Indonesia sudah jadi Mu'tazilah semua nih. Sekalipun di kitabnya qolal Mu'tazilah itu laknatullah alaihim. Di kitabnya gitu. Kata Mu'tazilah, semoga Allah melaknati mereka. Setiap hari kita melaknati Mu'tazilah, tapi pikiran kita sudah jadi Mu'tazilah murni. Bahwa artinya bahwa Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita yang merubah nasib kita sendiri. Itu yang diyakininya, bahwa kita yang menentukan, Allah nggak menentukan. Itu kan Mu'tazilah. Jadi ya silakan, tetapi ketika orang itu saya tuduh Mu'tazilah, marah dia tuh. Saya ahli sunnah kok, ya buktikan.
Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kan begitu, betul enggak? Di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Kalau bangsa itu merubah, Allah akan merubah. Kalau bangsa itu tidak, Allah tidak. Bangsanya ngulon, Gusti Allah ngulon, bangsanya itu. Jadi Gusti Allah ngintil manusia. Jadi selama ini Tuhanmu adalah ngintil sama kamu. Tuhanmu seperti bayang-bayangmu. Kemana kau pergi dia ngintil. Jadi Allah di bawah komando, terserah yang kau inginkan. Gila itu kan. Ini dari mana salahnya? Salah dari terjemahan. Ya kan? Yang hatta aja kecuali. Ilmu dari mana hatta kecuali? Paham enggak? Adhabu hatta suqi. Saya pergi kecuali pasar gitu. Gitu. Aku lusamaka hatta ra'si. Aku makan kecuali kepalanya gitu. Artinya sampai kepalanya dimakan gitu. Ini, nah itulah jadi artinya bahwa bukan salah siapa-siapa. Kesalahan ini datangnya dari mana? Dari kita kurang rajin belajar masalah. Iya. Karena memang sulit materinya. Hatta itu maknanya banyak sekali. Lebih dari 80 makna hatta. Di Mesir ada seorang mengikuti program doktor, disertasinya mafahim hatta, konsep-konsep hatta, makna hatta. Sampai gelar doktor, sampai dia terkenalnya doktor hatta. Saking rumitnya makna hatta itu. Jadi saya juga nggak menuntut orang benar, ya sudahlah. Bagi saya mah orang mau benar, orang mau salah, nggak ada urusan. Yang penting yang saya sampaikan ada standar kebenarannya. Kita kan gitu, ada standarnya keilmuan yang bisa diterima. Kemudian selanjutnya bagi saya lagi ya, bahwa selama ini orang tidak merasa bersalah ketika dia meyakini Allah tergantung kita. Betul nggak? Oh, itu kan tergantung kita. Yaitu keyakinan Mu'tazilah bahwa begini, Mu'tazilah itu ketika membuat manusia dengan kelengkapannya, panca indranya, mata, kuping, telinga, mulut, tangan, kaki dan segalanya, otak, pikiran, hati lengkap, itu setelah itu Allah lepas tangan. Silakan engkau memilih sendiri, engkau bekerja sendiri. Allah ngasih perintah dan larangan, tinggal Allah nonton. Kalau kamu berbuat baik nih pahalanya, kalau kamu berbuat jahat nih misalnya. Itu kata Mu'tazilah, demi keadilan manusia harus diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau nasib manusia sudah ditentukan semuanya, maka perintah dan larangan itu menjadi tidak adil. Ini Mu'tazilah. Andaikan tanganmu diikat, kakimu diikat, lalu dilemparkan di tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam, adil enggak? Adil enggak? Yang adil gimana? Ya dibuka dong ikatannya. Berarti manusia harus diberikan kebebasan memilih. Itu Mu'tazilah. Mau percaya silakan, kau itu adalah Mu'tazilah. Kelompok rasional kan gitu. Nah, saya ceritakan lagi. Ini persoalannya panjang banget ini Mu'tazilah ini. Kelompok Jabariyah mengatakan bahwa nasib manusia, lahir, rezeki, penyakit, ya sampai kematiannya semuanya sudah disetting oleh Allah semuanya. Kita hanya menjalani takdir itu saja. Ya, kita tidak punya daya upaya apa-apa. Oke. Kemudian Murji'ah itu adalah yang mengatakan apapun yang kita lakukan, dosa atau tidak, itu nanti keputusannya di kemudian hari, Allah yang menentukan. Ahli sunnah wal jamaah ini, kenapa ahli sunnah wal jamaah? Ini dua hal. Jabariyah itu kasusnya begini, negara
di zaman Daulah Abbasiyah mengalami krisis moneter. Artinya kesulitan ekonomi, banyak orang kelaparan. Ini mereka mempertanyakan di mana tanggung jawab negara atas kemakmuran rakyatnya. Kalau nggak bisa turun dong. Ini artinya bahwa kami miskin karena salah urus. Ya kan begitu. Ini golongan oposisi adalah Mu'tazilah yang mereka dibantai ya, sampai 10.000 orang yang mati. Itu para ilmuwan besar ya. Mu'tazilah lah yang banyak bekerja membangun ilmu pengetahuan dan disumbangkan kepada dunia. Apakah ilmu metalurgi seperti Beruni, apakah kosmologi, apakah ilmu kedokteran Ibnu Sina, atau ilmu filsafat Ibnu Tufail, Al-Kindi, Ibnu Bajjah dan sebagainya ya. Itu disembelih semuanya. Kalau mereka disebutnya kaum rasional yang menuntut keadilan. Oke. Orang Jabariyah itu orang yang pro pemerintah. Jadi melaratmu, miskinmu itu ketentuan Allah, bukan salah raja ngurus. Masing-masing itu mah. Kalaupun rajanya ada juga, kalau kamu masih melarat tetap melarat gitu. Itu pro status quo. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok tengah yang menjadi oposisi takut dipendungi, mendukung pemerintah takut sama Allah kan gitu. Jadi ambillah jalan tengah. Makanya qadha itu ada qadha mubram, ada qadha ghairu mubram. Itu persoalan cari selamat barangnya Mas. Nah, jadi makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompok mayoritas di dunia karena selamanya selalu pro status quo, selalu mendukung penguasa sampai sekarang. Betul nggak? Dulu yang mendukung Pak Harto dihidupin nggak? Hidup. Yang lawan mati. Sama dari dulu begitu tuh. Iya dong. Makanya jangan ngelawan loh. Tapi enggak. Udah kita sikap netral saja lah kan gitu, sikap cantik saja lah kan begitu. Itu. Jadi artinya bahwa kita sendiri masyarakat ini nggak paham, baru dengar namanya saja Mu'tazilah, Qadariyah, nggak paham kan? Nggak paham kan? Siapa pendirinya, apa pikirannya, idol kan nggak paham kan? Nah itu nggak paham sok gaya-gaya tahu, itu persoalannya. Sebetulnya menjengkelkan juga sih. Menjengkelkan juga, tapi ya pada yang keadaannya begini teman, masa menyalahkan kamu? Saya mah tidak akan menyalahkan siapapun, ya udah. Jadi kalau seandainya orang itu tidak mau ngaji saya karena nanti saya mengajar orang jadi malas, ya sudah nggak usah ikut, nggak ada masalah. Keterem-terem teman. Yang mau ya silakan. Tapi insya Allah saya tidak akan pernah mengajar orang malas. Saya mengajar orang bekerjalah, jangan pernah ada putus asa. Tokoh legendarisnya namanya Man Kadim. Saya ulang lagi. Siapa orang yang paling hebat di alam dunia ini? Adalah Man Kadim. Nanam padi, baru tanam dimakan tikus, dibabat lagi, tanam lagi, makan tiang racun, babat lagi, tanam lagi, dimakan kelowor, sampai rumahnya digadekan, tanam lagi, banjir semuanya, lokabe tanjurannya kena banjiran, dijual lagi motornya, tanam lagi, sampai berulang-ulang tidak pernah panen, gagal semuanya. Terakhir tanam lagi, nggak ada air, kering kerontang, mati lagi. Dan dia tidak pernah berputus asa untuk menanam padi. Dia adalah orang yang dilahirkan untuk menanam padi. Dia jalani nanam padi sampai mati, itu yang paling hebat. Saya mau nanya, Man Kadim orang malas bukan? Bukan. Dia orang tawakal. Tidak pada urusan berhasil atau tidak, yang penting aku bekerja. Wa qul i'malu fasyarallahu amadakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, pekerjaan akan ditonton oleh Allah dan Rasulnya. Yang penting bekerjalah. Apakah ini malas?
silakan ada yang menentukan. Oke. Nggak bisa habis jam rolas kita. Oke, mohon maaf ya. Jadi saya jujur nggak usah kecil hati. Saya sudah belajar berpuluh-puluh tahun untuk tidak marah. Belajar berpuluh-puluh tahun untuk tidak marah, untuk tidak tersinggung, untuk tidak apanya. Karena bagaimanapun saya tetap, aku mengatakan bahwa aku sayang sama kamu kok. Ya. Oke. Oh ya, itu tadi sebentar Bu ya. Tadi ada yang belum diberikan penjelasan, yaitu idealnya usia berapa gitu. Apa itu? Untuk ngaji di Buya ini idealnya usia berapa? Saya gitu? ini ngaji ini pun kan bahasa-bahasa modern, terminologi ya, atau terma-terma yang sekarang sedang berkembang itu saya kurangi. Saya banyak menggunakan bahasa yang sederhana karena saya memperhitungkan di hadapan sini heterogen sekali loh. Ada profesornya, ada tukang becanya, bagaimana semua paham, sehingga saya meramu ceramah-ceramah saya ini kira-kira profesornya tidak bosan, kira-kira tukang becanya paham. Masih kurang seberapa lagi. Saya merasa sudah optimal kok. Jadi artinya mangga. Saya juga pernah jadi kepala TK di Damaskus tuh. Saya kepala TK, ya, jemput anak-anak sekolah, artinya ngaku sendiri, ngajar mereka menyanyi, menggambar dan sebagainya. Saya juga mengajar TK kok. Saya mengajar dari TK sampai perguruan tinggi, saya lengkap kok. Jadi percayalah, saya juga bisa ngajar anak-anak bapak tuh yang masih umur 45 juga bisa. Iya. Ya, malah yang sulit itu. Yang paling gampang adalah ketika yang di depan saya para rektor, para pejabat kan gitu. Saya mau ngomong apa, udah pinter semua kok. Malah, ya kan gitu. Jadi, tetapi juga saya begini, ada satu kepuasan batin saya ketika saya bisa membuat orang bodoh jadi pintar. Itu buat orang yang lupa menjadi sadar. Memang saya pasti bekerja keras ya untuk berpikir dan berpikir bagaimana supaya itu paham. Kalau seperti Kang Uber, Kang Im, Kang Haji Khairan, saya tidak bangga apa-apa, yang udah pinter aja. Terus pinter deh, yang perlu bangga, kan gitu. Saya mah tinggal moles-moles dikit aja lagi gitu. Gitu. Jadi artinya guru besar itu bukan ngajari perguruan tinggi. Guru besar itu guru TK sebetulnya. Yang membuat mereka tadinya tidak bisa baca menjadi baca, yang tadinya tidak paham jambi sholat bisa jambi sholat. Itu yang guru besar itu kan gitu. Jadi artinya nggak usah khawatir lah, bahwa saya juga mudah-mudahan Allah membimbing saya selalu bahwa sebodoh-bodohnya ya para pendengar atau hadirinnya ada, tetap saya perhitungkan dalam pikiran saya bagaimana supaya mereka juga paham. Ya kan begitu. Tetapi jangan mengorbankan yang udah pinter. Nanti komentar kan ngaju apa bisa kurdi kan gitu. Ngaju ya kan cemen banget sih. Ya iya tuh makanya. Jadi ini tidak mudah loh. Tukang beca paham, profesor tidak bosan. Betul nggak? Ini kan berarti kita harus bervariasi semacam itu. Nah, saya mau cerita terakhir. Saya pernah gagal juga sih. Ada, nggak usah disebut namanya, santri saya dari Indramayu, saya mengajari baca surat Al-Ikhlas 3 bulan nggak selesai karena dia bacanya qul huwallahu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad. Saya potong-potong, hu bisa nggak ya bunyi hu, ya udah, a ya, had bisa. Yuk baca qul huwallahu ahad man. 3 bulan nangis terus balik bus. Saya juga pernah gagal, saya tidak memungkiri, saya juga pernah gagal, nggak bisa memperbaiki lidah murid saya. Ya kan begitu. Saya juga sama merasakan bahwa itu juga
merupakan tamparan dari Allah untuk diri saya. Mungkin saya agak sombong, mungkin saya pernah mengatakan sebodoh-bodohnya orang saya bisa bikin orang pintar, mungkin karena sombong.